Bab 3 Ibu Bos menggodaku. Hari pertama masuk kerja aku langsung diberi arahan oleh Pak D. Pekerjaanku tidaklah terlalu berat, ya namanya security. Aku hanya bekerja di malam hari, dari jam 17:00 sampai pagi jam 08:00. Aku bekerja seperti biasanya dan jarang aku melihat ibu berada di rumah tersebut, ya namanya pengusaha. Kantor dan hotel adalah rumah kedua dari mereka. Di suatu malam aku dikagetkan dengan bunyi klakson mobil. Aku segera bergegas menuju pintu pagar. Setelah kuperhatikan ternyata itu bukan kendaraannya ibu. Ibu biasanya menggunakan Toyota Innova berwarna hitam. Sedangkan yang barusan kulihat adalah Land Rover berwarna hijau lumut. Seketika itu juga kaca mobil diturunkan. Terdengar suara dari dalam mobil. "Cepat buka pintunya, kamu baru ya di sini." Cepat-cepat kubukakan pintu gerbangnya. Dalam hati berpikir jangan-jangan ini suaminya ibu, dikarenakan keadaan malam itu sangatlah gelap jadi wajah dari orang tersebut tidak terlihat secara jelas. Setelah mobil masuk ke dalam garasi terdengar suara memanggilku. Cepat-cepat ku tutup pintu gerbang dan sesegera menuju ke garasi mobil, dan benar saja dia adalah suaminya ibu, dikarenakan wajah tersebut sama persis dengan foto yang pernah aku lihat di awal mula interview. "Kamu baru kerja di sini?" "Ih Pak, maaf Pak tadi aku nggak tahu." "Nggak apa-apa kok, nama kamu siapa?" "Jerry Pak," jawabku. "Ya udah lanjut jaga ya Bapak istirahat dulu." Akhirnya Bapak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Aku kembali berjaga seperti biasanya. Tidak terasa sudah sebulan aku bekerja, dan tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu untuk menerima gaji pertamaku ya buat dikirim ke kampung untuk adikku. Pagi itu aku disampiri Pak D. "Ditunggu ibu di ruangan tamu, Mas." Aku pun bergegas dan menghampiri ibu. "Pagi, Bu." Mas Jerry, silakan duduk, Mas." "Makasih, Bu. Ada yang bisa dibantu, Bu?" "Gak kok," sembari menyodorkan amplop coklat kepadaku. "Makasih ya, Mas, ini gaji kamu diterima ya." "Makasih, Bu," sembari kucium amplop tersebut. "Kerja yang rajin ya, Mas." "Bu, aku mau menyampaikan sesuatu." "Ngomong aja gak usah malu-malu." "Gini Bu, kemungkinan bulan depan aku sudah masuk kuliah, yang ditakutkan jadwal kuliahnya padat, dan itu bisa mempengaruhi dengan pekerjaanku." "Kamu kuliah, Mas?" "Iya Bu, di UP." "Waktu itu, kenapa gak bilang-bilang sama ibu?" "Aku takut Bu, nanti tidak diterima kerja di sini. Pokoknya nanti aku sesuaikan jadwal kuliah dengan jam kerja ya Bu." "Ya udah kamu pulang dan istirahat dulu. Ibu juga senang kok mendengarnya." Mendengar itu aku sangat senang sekali. Aku pun berpamitan pulang. Setibanya di rumah aku langsung menuju kamar tidur untuk melihat isi amplop tersebut. Setelah dicek dan dihitung ternyata gajiku pas sesuai dengan kesepakatan awal sejumlah 1,750. Segera aku panggil Bibi dan memberi 50.000 rupiah. Dan sekaligus kuajak ke Alfamart untuk berbelanja keperluan kami berdua. Soalnya, selama ini Bibilah yang sering membantuku. Mulai dari mencuci, menyetrika pakaian dan lain-lainnya. Setelah selesai berbelanja, kulihat raut wajahnya sangat bahagia. Malam pun tiba, aku sangat bersemangat menjalani pekerjaanku. Dikarenakan sudah menikmati hasil dari jerih payahku selama sebulan kemarin. Dan aku juga berinisiatif mengirimkan uang sedikit untuk adekku di kampung. Segera ku telepon pamanku. Setelah tersambung kami pun mengobrol santai dengan paman dan adekku. Sebelum mengakhiri panggilan tidak lupa, ku minta nomor rekening pamanku untuk mengirim uang tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 23, aku pun sudah merasa ngantuk dan menuju ke pos jaga sekedar beristirahat sejenak, dan tidak lama berselang bunyi klakson berbunyi. Aku segera menuju pintu gerbang. Setelah kulihat ternyata itu adalah mobilnya ibu. Segera aku bukakan pintu gerbang. Setelah mobil tersebut masuk, aku segera menutup pintunya kembali. "Mas tolongin ibu." Suara ibu memanggilku. Aku bergegas ke garasi mobil. "Ada yang bisa dibantu Bu? Tolong angkat barang-barang ibu di bagasi mobil ya Jerry." Aku pun langsung segera mengangkat barang-barang tersebut dan membawanya ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah aku bertanya kembali. "Bapak gak pulang sama ibu?" "Gak Mas, Bapak sekarang lagi di luar kota. Biasalah ketemu sama kliennya." "Kamu udah makan?" "Udah Bu, tadi sebelum berangkat." "Oh ya udah kalau gitu, ibu istirahat dulu ya."
Aku pun langsung kembali ke pos jaga. Belum sempat sampai ke posku dengar suara ibu memanggil-manggil Pak D. Dan tidak lama handphoneku berbunyi. Setelah dilihat ternyata itu panggilan dari ibu. Buru-buru aku mengangkatnya. Mas, Pak D kemana ya? Gak tahu Bu, dari tadi gak lihat. Kok tumben Pak D gak ada di rumah? Atau Pak D lagi main sama temannya di pos masuk? Tapi tadi ibu gak lihat. Ya udah deh mas kalau gitu. Ibu langsung menutup telepon. Sebenarnya Pak D adalah om kandung dari ibu. Beliau sudah hampir 5 tahun tinggal sama ibu semenjak istrinya meninggal. Memang dari tadi sore aku tiba di rumah Pak D gak kelihatan. Pintu gerbang juga cuma didorong dan tidak dikunci. Dalam benakku mungkin Pak D lagi keluar sebentar. Dan sampai malam pun aku sudah tidak kepikiran lagi sama Pak D. Apalagi selama ini Pak D cuma di dalam rumah, keluar. Rumah pun hanya ke warung untuk beli rokok. Tiba-tiba aku dengar suara orang memanggilku. Aku bergegas menuju keluar pos, dan ternyata itu adalah Pak D. Segera aku bukakan pintu. Sembari bertanya, ternyata benar kata ibu. Pak D dari tadi sore nongkrong di depan pos jaga perumahan. Kebetulan yang jaga sudah seumuran sama Pak D. Dan Pak D pun langsung menuju ke dalam rumah lewat pintu belakang. Dan aku pun kembali ke dalam pos jaga. Pagi pun tiba, aku terbangun dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai beres-beres, aku langsung menuju ke dapur untuk membuatkan kopi. Dan aku dikejutkan dengan ibu yang sudah berada di sana. Ibu menggunakan baju kimono putih dan sebuah handuk dililitkan di atas kepala. Tidak lupa, aku menyapanya dan lanjut membuat kopi. Di sela-sela itu kami berbincang santai, dan ibu mengatakan ke aku, Mas, entar sore ibu ke Bekasi, bisa gak ikut bersama ibu? Ibu takut soalnya bapak gak ada, yang harus ditemui sebentar adalah klien cowok. Aku pun langsung bersedia menemani ibu. Maaf, jam berapa berangkatnya? Jam 3 mas. Siap bu. Ibu langsung kembali ke kamarnya, dan aku pun kembali ke pos dengan membawakan segelas kopi panas, dan melanjutkan minum di sana. Tepat jam 08:00 aku bergegas pulang, setiba di rumah aku pun langsung istirahat. Singkat cerita jam 2 aku sudah berada kembali di tempat kerja, menunggu ibu untuk berangkat ke Bekasi, dan tidak lama ibu keluar dari dalam rumah, dengan menggunakan baju kaos putih ketat, celana jeans biru, sepatu kets, dan memakai topi dan kacamata hitam. Ibu langsung menghampiri aku. Kita berangkat, sekarang ya. Ibu langsung menuju ke mobil, dan aku segera membukakan pintu. Setelah semuanya sudah siap, ibu memanggil Pak D untuk menutup kembali pintu dan menitip pesan ke beliau. Setelah itu kami pun berangkat ke Bekasi. Aku merasa sangat gugup sekali selama perjalanan ini. Sesekali ibu membuka percakapan, dan kurang lebih 1 jam akhirnya kami tiba di Bekasi. Ibu menyuruhku untuk tetap di parkiran. Jika terjadi apa-apa ibu langsung menelponku. Dan ibu pun masuk ke kantor tersebut. Aku tidak kemana-mana, dan tetap berada di parkiran tersebut. Lagian baru pertama kali aku ke Bekasi, hari sudah mulai gelap, dan ibu pun tidak memberi kabar sama sekali ke aku. Aku mulai gelisah takut terjadi apa-apa terhadap ibu. Sudah hampir 2 jam ibu belum keluar dari dalam kantor. Kuberanikan diri untuk masuk ke kantor tersebut. Baru di depan pintu kulihat ibu sedang berada di lobi, dan sedang mengobrol dengan seseorang. Langsung kuurungkan niat untuk ke dalam. Ibu sempat menoleh ke arahku, tapi ibu seolah-olah tidak mengenaliku. Aku pun langsung paham maksudnya. Tepat jam 8 malam kulihat ibu keluar dari dalam kantor, dan menemuiku. Maaf ya mas, udah nunggu lama. Gak apa-apa kok, ini tugasku bu. Ya udah kita cari makan dulu ya. Ibu udah lapar nih. Akhirnya ibu dan aku langsung menuju restoran yang tidak jauh dari kantor tersebut. Sesampainya di restoran tersebut ibu langsung memesan makanan. Jujur saja aku baru pertama kali melihat menu tersebut. Aku bingung mau pesan apa. Ibu hanya senyum-senyum melihatku, dan kuputuskan memesan seperti apa yang ibu pesan. Sekali lagi ibu melihatku, dan menertawaiku. Gak mesan yang lain, emang udah pernah makan sushi mas? Emang ini makanan apaan, Bu? Tanyaku kembali. Ini makanan Jepang, yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk baik berupa makanan laut atau daging segar. Kalau belum terbiasa gak usah aja deh. Kata ibu. Kalau gitu aku mesan nasi sop ikan tuna.
Singkat cerita kami pun selesai makan, dan bergegas menuju ke mobil. Di dalam perjalanan pulang aku terus bercerita tentang hal-hal konyol yang pernah kualami selama di Jakarta, sampai-sampai ibu tertawa lebar mendengarnya. Tidak terasa kami pun sampai di rumah, dan Pak D sudah menunggu, dan langsung membuka pintu. Malam itu, aku langsung melanjutkan pekerjaanku. Jam 11 malam ketika suasana sepi, tiba-tiba ibu menemuiku di pos jaga, sambil membawakan aku segelas kopi. Aku terkejut kok bisa-bisanya ibu membuatkan kopi untukku. Apakah pengaruh tadi sore aku menemaninya ke Bekasi? Tanyaku dalam hati, sudahlah aku pun langsung meminum kopi buatan ibu. Tiba-tiba ibu membuka percakapan. Mas, terima kasih ya, udah mau temani ibu. Ah ibu, ini kan tugasku. Aku senang kok bisa saling membantu. Ideh mas, ibu mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi ibu gak enak. Ngomong aja Bu, lagian cuma kita kok, gak ada siapa-siapa di sini. Sebenarnya ibu, terdiam beberapa saat ibu, pingin apa Bu? Membuat aku penasaran. Tapi janji ya ini rahasia kita berdua. Ya aku janji Bu, emang ada apa? Aku mulai berpikiran yang bukan-bukan tentang suaminya atau tentang bisnisnya, atau ada masalah tadi sore dengan kliennya di Bekasi. Sebenarnya ibu, sudahlah sambil berdiri dan keluar dari pos jaga, ibu ke dalam dulu ya mas. Aku semakin dibuat penasaran. Ibu belum selesai ngomong. Ada apa Bu? Tanyaku. Ibu pun berhenti dan menatapku. Ibu tunggu kamu di dalam rumah ya. Ibu pun langsung bergegas masuk.